Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia merupakan sebuah negara dengan latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Di Jawa Timur kita mengenal bahasa Jawa, di Jawa Barat kita mengenal bahasa Sunda, dan di Sulawesi Tengah kita mengenal bahasa Besoa. Keanekaragaman bahasa tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 718 bahasa daerah di seluruh wilayah Indonesia. Namun, derasnya arus globalisasi membawa perubahan perilaku generasi muda Ibu Pertiwi. Saat ini, generasi muda lebih gemar belajar bahasa asing dibandingkan dengan bahasa daerahnya sendiri. Bahkan lebih memilukan lagi, bahasa daerah dianggap sebagai bahasa kuno, usang dan ketinggalan zaman oleh sebagian besar generasi muda kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Melestarikan Bahasa Daerah. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Generasi muda merupakan pilar utama sebuah bangsa. Generasi muda memiliki peran besar dalam maju mundurnya sebuah negara. Maka saya mengajak seluruh generasi muda untuk menggunakan kekuatan kita dalam melestarikan bahasa daerah melalui dua cara. Cara yang pertama, yakni membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga. Hadirin, melestarikan bahasa daerah dapat kita mulai dari lingkungan terkecil, yakni lingkungan keluarga. Setiap hari, tentu kita sering bertemu dan berinteraksi dengan keluarga kita. Namun pertanyaannya, seberapa sering kita menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga? Harus kita akui, banyak generasi muda Indonesia enggan menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Hadirin, bagi yang belum bisa menggunakan bahasa daerah, dapat belajar melalui internet, orang tua, teman sebaya, maupun cara-cara lainnya. Sedangkan bagi yang telah terbiasa menggunakan bahasa daerah agar terus melestarikan dan meningkatkannya, perlu teman-teman ketahui bahwa terkadang bahasa daerah memiliki tingkatan, contohnya bahasa Jawa. Generasi muda suku Jawa biasanya hanya tahu menggunakan bahasa Jawa ngoko yang seharusnya digunakan ketika berbicara dengan teman seusianya. Sedangkan ketika berbicara dengan yang lebih tua, hendaknya menggunakan bahasa Jawa kromo. Hadirin, misalnya kata dua dalam bahasa ngoko disebut loro, sedangkan dalam bahasa kromo disebut kali. Akhirnya, saya kembali mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk melestarikan bahasa daerah melalui kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Cara yang kedua, yakni dengan membuat kegiatan-kegiatan berbasis bahasa daerah. Hadirin, di era saat ini kita masih dapat menjumpai berbagai kegiatan berbasis bahasa daerah. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut cenderung digagas dan dinikmati oleh para orang tua. Sebagai generasi muda,
Kita harus dapat membuat terobosan kegiatan yang lebih menarik, inovatif, serta modern sehingga disukai oleh generasi muda Indonesia. Kegiatan tersebut dapat berupa perlombaan-perlombaan maupun pertunjukan lainnya. Misalnya, lomba pidato bahasa daerah, debat bahasa daerah, atau pertunjukan musik berbasis bahasa daerah. Saya yakin dan percaya dengan semakin banyak kegiatan berbasis bahasa daerah, maka akan semakin banyak generasi muda Indonesia yang tertarik untuk belajar bahasa daerah. Akhirnya, kesimpulan dari pidato kali ini adalah sebagai generasi muda, kita memiliki kekuatan untuk melestarikan bahasa daerah melalui kebiasaan dan kegiatan-kegiatan yang menarik serta modern. Makan keripik di pinggir kali, pulangnya lewat jalan Kosasi. Cukup sekian pidato kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.